Silakan Bapak Ibu yang baris ini, baris ketiga ya, dari timur. Ibu dari barangkali dari guru sejarah. Silakan, atau langsung di barat. Atau semua udah paham ya? Silakan, ayo. Oh, silakan Pak, sebut nama ya Pak ya. Oke, terima kasih. Saya juru pelihara Candi Sanggrahan, nama saya Pak Trusyono. Saya ingin kepada pemerintah daerah satu pertanyaan untuk kerjasama Pak. Mulai hari ini cagar budaya kami Candi Sanggrahan hampir selesai. 1 tahun atau 1 tahun setengah hampir selesai. Tinggal yang sebelah barat sama yang sebelah selatan, itu kami mohon actionnya dari pemerintah daerah, karena pagar kami itu sangat prihatin, sudah rusak semuanya, satu. Kedua adalah tempat parkir Pak, mudah-mudahan di sebelah utara itu segera dibeli atau gimana. Ngaten Pak Andri, matur sembah nuwun. Satu lagi pertanyaan. Silakan Ibu, Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teti Rusliana dari Cabdin Tulungagung, dulu guru sejarah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Andri yang beberapa kali kami dulu juga diajak untuk membahas mengenai Museum Peradaban di Tulungagung. Seandainya Museum Peradaban Tulungagung ini segera terwujud, luar biasa untuk Tulungagung. Kalau kita melihat kondisi Tulungagung tadi yang dikatakan geopark, itu lebih luar biasa lagi. Seandainya Museum Peradaban kemudian kita hubungkan dengan keadaan alam di Tulungagung. Ya mungkin ini akan menjadi salah satu saingan dari Sangiran nantinya Bapak. Ya. Jadi dalam hal ini saya berdoa sebagai warga masyarakat Tulungagung, khususnya warga sejarah ini, semoga Museum Peradaban Tulungagung segera terwujud, yang mana ini nanti menambah nama dari Tulungagung itu sendiri, karena kita bangga dengan Tulungagung yang memiliki sejarah dari prasejarah sampai dengan sekarang ini, yang mana ini kurang diketahui oleh masyarakat Tulungagung itu sendiri, sehingga dengan adanya Museum Peradaban ini nanti mendorong kita masyarakat Tulungagung, khususnya siswa-siswi kita itu supaya paham tentang prasejarah sampai dengan sejarah Tulungagung. Demikian Pak Andri yang saya sampaikan, dan di sini kami tetap menunggu terwujudnya Museum Peradaban di Tulungagung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada 3 pertanyaan, sebuah pertanyaan. Oh ya, silakan kalau begitu saya tambah. Terakhir ya ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bukan pertanyaan Bapak, ini dari Astagayatri. Kami menemukan suatu tempat sepertinya situs purba itu di pegunungan daerah Pelem sana, tebing. Nggih. Tebing, tapi tebingnya itu dijadikan tempat untuk menampung air. Ini tebing bukan pinggiran gunung, dijadikan tempat penampungan air. Jumlahnya ada beberapa, namanya masyarakat situ memberi nama Selonata. Mungkin dari Dinas Pariwisata atau Bapeda saged mirsani, barangkali bisa dikembangkan untuk dijadikan tempat pariwisata. Matur suwun.
Ya, terima kasih. Ada 2 pertanyaan, ada 2 penanya, 3 pertanyaan dan 2 lagi sebuah harapan, yang 1 informasi Pak Andri ya. Yang pertama dari Pak Budi Arsono Hastagayatri ya Pak ya, yang bertanyakan adakah program memberdayakan pelajar tentang peninggalan sejarah dan cagar budaya berkaitan dengan pemanfaatan cagar budaya. Yang kedua tadi mohon agar ada pencerahan antara situs dan cagar budaya. Silakan Pak Andri untuk pertanyaan pertama. Oke, terima kasih Pak Haryadi. Pak Budi, terima kasih. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Pak Budi. Terkait dengan program Dinas Pariwisata, apakah sudah ada program terkait dengan semacam promosi cagar budaya atau informasi publik cagar budaya kepada masyarakat? Menurut pendapat kami, saat ini sebenarnya sudah ada program yang mengarah ke sana, utamanya pada program-program pameran museum atau pameran cagar budaya. Kemudian terkait dengan yang lainnya, mungkin kami mendorong Dinas Pariwisata ini untuk bekerja sama dengan dinas-dinas yang lain, utamanya Dinas Pendidikan, dalam hal pendidikan yang berbasis literasi, yang istilahnya berfokus pada pendidikan cagar budaya, khususnya di Tulungagung. Sebenarnya ini sudah dilaksanakan setahu kami di SMK yang pariwisata, SMK pariwisata itu kemarin pada saat mengikuti lomba inovasi, kami sudah mengadakan lomba Casanova, kreativitas dan inovasi daerah, dan mereka mendorong masyarakat untuk berinovasi. Itu ternyata di SMK pariwisata itu pada saat mengajukan inovasinya, dia mengajukan inovasi pembelajaran lapangan, Pak. Jadi apa? Langsung terjun di objek, misalkan terkait Majakensis, dia langsung pembelajaran di sana, kemudian ada tugas juga di sana dan sebagainya. Kemudian monggo nanti Dinas Pariwisata utamanya di Sejarah Purbakala bisa menata kembali usulan-usulan kegiatan yang mungkin terkait dengan usulannya dari Pak Budi tadi, bisa dicantumkan di Musrenbang tahun 2022 yang insya Allah akan kami gelar mulai bulan Januari sampai dengan Maret untuk perencanaan 2022. Karena saat ini semua sudah base system, jadi tidak mungkin kami akan memasukkan usulan yang sudah terkunci di sistem. Sudah base system, Pak. Jadi tidak ada ujuk-ujuk program masuk di tengah jalan, tidak ada sekarang. Karena sudah terkunci, tidak bisa dibuka. Dan itu sudah dimonitor oleh KPK. Sistem ini sudah dimonitor, KPK bisa mengecek kapan dibuka, kapan ditutup, siapa yang membuka, siapa yang mengentri, jelas. Jadi sekarang tidak main-main, semua sudah terkonsep seperti itu, terkontrol oleh pusat. Kemudian terkait dengan tulisan ini ya Pak, tulisan yang Pak Budi saat ini terkait dengan situs dan atau cagar budaya, ya mungkin nanti monggo Dinas Pariwisata dengan Pak Haryadi bisa memfasilitasi, karena kami melihat ada media yang sangat kreatif di Dinas Pariwisata sudah ada Instagram cagar budaya yang dikelola oleh Mas Bayu adminnya Mas Bayu, itu sudah ada media untuk promosi kepada masyarakat, edukasi. Mungkin hari ini, mungkin 1 jam lagi sudah diupload sama Mas Bayu terkait acara kita hari ini. Mungkin wajah jenengan di Instagram nanti bisa dilihat. Jadi media-media seperti itu yang digunakan oleh saat ini yang sangat relevan untuk promosi dan edukasi mengenai cagar budaya. Monggo diteruskan, sudah bagus. Dan kebetulan ini sejak promosi juga kami merupakan admin dari Pesona Kita Tulungagung. Jadi monggo kalau Bapak Ibu punya Instagram, di follow Instagram kami Pesona Kita Tulungagung. Ngomong ketemu. Di situ ada semua potensi Tulungagung ada di situ. Dan itu terima kasih. Yang berikutnya Pak Tersiono dari Jupe Candi Sagrahan ya Pak, yang mengharapkan kerjasama antara Pemkab dengan BPJB yang berkaitan ini penyelenggara pemugaran, mengingat pemugaran selesai.
Barangkali Bapeda juga punya rencana untuk pengembangan di sana, Pak. Silakan, Pak Andri. Oke, Pak Sujono, terima kasih. Memang kami melihat beberapa waktu yang lalu kami sudah berkunjung ke Sanggerahan, Pak, bersama dengan Badan Geologi Bandung. Kemudian beliau ada acara survei Kars di Tulungagung selama 3 hari kami mendampingi, dan beliau pengen mampir di Sanggerahan. Kita hampir ke sana dan alhamdulillah kami lihat pemugarannya juga bagus, hasilnya bagus. Memang yang belum menarik adalah belum ada gapura, kemudian belum ada pos jaga yang representatif, belum ada peneduh, belum ada MCK yang representatif, belum ada parkir, belum ada pagar yang konsepnya harus sama dengan bukan pagar berduri, tapi pagar yang konsepnya sama seperti bangunan candinya. Itu yang belum. Oke, mungkin nanti kami akan yang berkoordinasi dengan yang membidangi, Pak, karena kami di Litbang, kami akan berkoordinasi dengan bidang ekonomi di Bapeda yang membidangi program kegiatan kebudayaan dan pariwisata. Nanti akan kami komunikasikan, dan saat ini insya Allah bisalah prioritas-prioritas nanti kalau memang bisa ada cantolannya, bisa sudah nyantol Pak Win ya, kalau memang tidak ada cantolannya bisa Pak, karena memang harus mengacu pada Permendagri 90 yang saya sampaikan tadi. Kalau memang tidak ada ya kita tidak bisa berbuat banyak, tapi kalau sudah ada cantolan rumah programnya, kegiatan itu bisa dimasukkan. Sesuai dengan kewenangan, jelas. Kemudian terkait dengan parkir, mungkin lahan Pak ya di sana, lahannya sudah ada apa belum, kemudian kalau belum ada perlu pembebasan atau kerjasama dengan pemilik lahan, pengelolaannya, monggo itu kan terkait diskusi teknis, artinya kalau memang parkir itu bisa dikerjasamakan dengan pemilik lahan, seperti PKS yang di pantai-pantai itu kan PKS semua, kalau bisa dikerjasamakan ya mungkin bisa dikerjasamakan. Kalau pembebasan lahan saya kira cukup berat, karena pembebasan lahan itu memerlukan biaya dan prioritas peruntukannya sejauh mana, karena memang tidak prioritas ya sangat sulit itu Pak. Kalau jalan oke, pembangunan jalan itu pembebasan lahan, seperti Ring Road Timur kemarin pembebasan lahan kita bebaskan 14 miliar pembebasan itu. Ya. Mungkin itu. Terima kasih. Yang ketiga dari Bu Teh Rusiona, hanya sebagai ungkapan rasa bangga dan terima kasih doanya ya Bu ya. Mudah-mudahan museum segera terwujud. Yang keempat kaitannya dengan Astaka Yatri, masalah tebing yang di Pelem Pak Andri. Barangkali ada sedikit saja keterangan yang berkaitan itu. Terima kasih untuk Bu Kusri. Jadi terima kasih atas dukungannya. Kami juga berupaya sebaik mungkin sesuai tupoksi kami. Yang jelas mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian, karena tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian mustahil akan terwujud. Karena geopark nanti kalau terwujud, sudahlah jenengan melihat Banyuwangi, jenengan melihat Gunung Kidul, jenengan melihat Danau Toba, jenengan melihat Rinjani, Gunung Batur, semua geopark dan semua dunia melirik terfokus. Kami sebenarnya pemikiran kami itu simpel. Bandara dibangun di Kediri. Kemarin saya iseng-iseng dari Sragen mampir Pak di Bandara Kediri. Kita masuk, ternyata pembangunannya sangat pesat Pak. Bangun semua, sudah dibangun itu. Baik itu bangunan runway, bangunan kantor-kantor itu dibangun. Jangan masuk saja tidak apa-apa, nanti belok setelah itu. Tidak boleh masuk terus. Kemudian tol dibangun, kemudian JLS dibangun. Nah kalau kita tidak punya ikon yang bisa menarik itu semua, istilahnya kita bantu Kediri lah, biar bandaranya rame, wisatawan turun ke sana, tapi dolannya ngeteknik duit dan Tulungagung gitu aja wes. Intinya itu dalam rangka geopark, dan kita potensi geopark itu ada potensi. Kalau kita tidak ada potensi, kami tidak mungkin akan mendaftarkan diri. Dan itu tenaga ahli juga, tim ahli dia mendukung. Memang potensinya sangat luar biasa. Nah, itu sebenarnya simpel seperti itu. Jadi monggo nanti ke depan kita bekerja sama dan berpikir sama terkait dengan pengembangan Tulungagung ke depan, utamanya sektor pariwisata, karena pariwisata yang dijual itu sekarang pariwisata Bu. Sudah itu aja wis. Kata kuncinya itu. Kemudian terkait dengan Astaka Yatri campur Pelem itu adalah air terjun yang ada ulur-ulurnya itu nggih, dari Pelem. Selonata.
Itu satu kawasan dengan air terjunnya yang untuk ulur-ulur itu Bu, bukan? Nggih. Oh barat, pelem. Nah, Kromo, nggih, betul. Ya betul. Ya. Nggih. Berarti coba mungkin nanti Pak Win ya, dinas yang terkait dengan temuan Astaga Yatri bisa dicek dan ditindaklanjuti seperti apa seperti itu. Ya, terima kasih Ibu ya. Nanti kita akomodir dengan Dinas Pariwisata ya atas temuan barunya ya. Nanti akan koordinasi dengan kasih kasih museum dan cagar budaya. Bapak Ibu sekalian, berartilah sudah materi yang pertama ya yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Adri Sambuti, Esos MSI yang telah memaparkan tentang kebijakan pengelolaan cagar budaya Tulungagung. Apapun yang beliau sampaikan merupakan masukan bagi kita untuk menelaah bahwa ternyata dalam pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya harus mulai tata kelola kota. Dan hal ini adalah alihnya Bapeda. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan Pak Budi, mudah-mudahan memiliki manfaat kepada penjenengan. Tadi nomor telepon sudah saya berikan ke penjenengan Sedoyo. Mudah-mudahan nanti apapun yang berkaitan dengan keterangan beliau yang diterangkan hari ini dan ingin berdiskusi, silakan untuk menghubungi secara pribadi kepada Bapak Andri Sambuti. Tepuk tangan untuk Pak Andri Sambuti. Terima kasih kepada Pak Andri, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat jalan. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, materi yang kedua ini sangat penting bagi kita semua karena kita selagi menjadi penggiat maupun penikmat cagar budaya, maka perlu tahu bagaimana cara untuk memanfaatkannya agar dalam memanfaatkan nanti kita tidak melanggar aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Setelah saya kaji, saya teliti dalam undang-undang, ternyata memang dalam pemanfaatan cagar budaya ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya Republik Indonesia, terutama pasal yang berkaitan dengan pemanfaatan adalah pasal 85 sampai 94. Hampir 7 pasal yang mengatur bagaimana masyarakat pemerintah untuk memanfaatkannya. Kita nukilkan satu pasal saja yang berkaitan dengan pemanfaatan. Pasal 85 ayat 1, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Sementara ini di Tulungagung banyak masyarakat yang seperti tersebut di dalam undang-undang ini memanfaatkannya. Tapi ganjalannya adalah masyarakat belum paham tentang bagaimana memanfaatkan secara undang-undang. Nah untuk itu pada pagi hari ini, siang hari ini tentunya ya, beliau dari narasumber dari Dinas Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, beliau Bapak Dr. Andes Edi Widodo MSI ya, yang akan menerangkan tentang manfaat cagar budaya khususnya di Tulungagung. Beliau ini adalah senior kami di BPJ Jatim, tempat konsultasi, tempat curhat ya Pak Dwi ya, dan lama sekali, ya, hampir 30 lebih tahun ya kita bercengkerama di dunia budaya pariwisata. Beliau lahir di Purworejo 18 Februari 1962. Jadi sebentar lagi pensiun ya Pak Wia. Saya juga akan menyusul 2 tahun lagi. Kemudian beliau adalah sekarang jabatan terakhir adalah Pamong Budaya Ahli Madya. Sebelumnya beliau adalah Kabak TU BPCB Jatim. Nah untuk itu kepada Bapak Dr. Andes Edi Widodo MSI, mohon berkenan untuk memaparkan pemanfaatan cagar budaya Tulungagung. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang kami hormati, tentu marilah pada kesempatan yang pagi ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan rahmat dan hidayatnya, utamanya berupa kesehatan bagi kita semua,
sehingga pada siang hari ini yang cukup cerah, alhamdulillah kita bisa berjumpa di tempat yang cukup mewah ini bagi saya utamanya, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan harapannya kita semua tentu bahwa acara ini akan bisa bermanfaat bagi kita semua pada umumnya, bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat Tulungagung pada khususnya. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, mohon maaf saya akan sambil duduk saja karena kaki ini karena sudah tua jadi sudah lelah sekali rasanya untuk berdiri Pak. Jadi mohon maaf, mohon izin pada Ibu Bapak semua, saya berbicara dengan duduk saja. Ibu Bapak yang kami hormati, bahwa berbicara terkait dengan cagar budaya tentu hal ini akan sedikit membosankan karena yang dibicarakan itu benda-benda kuno, benda-benda antik mungkin begitu. Dan tentu bagi rekan-rekan saudara-saudara saya, utamanya rekan-rekan pengelola juru pelihara di Tulungagung ini sudah sangat tidak asing sekali dengan cagar budaya. Namun demikian karena yang dibicarakan itu hanya itu saja Pak, jadi tentang apa cagar budaya dan sebagainya, kami mohon maaf. Dan tentu kali ini akan kami awali tentang pengertian daripada cagar budaya itu sendiri, meskipun itu tadi sudah banyak disampaikan definisi tentang cagar budaya, namun khusus bagi rekan-rekan juru pelihara di Tulungagung, mudah-mudahan hal ini bisa hafal apa itu cagar budaya. Karena begini Ibu Bapak, seperti yang sering saya sampaikan beberapa waktu yang lalu untuk acara juru pelihara baru saja ini di Pasuruan, bahwa alhamdulillah kantor BPJB Jawa Timur kita ini yang ada di Trawulan untuk tahun ini sedang diajukan sebagai salah satu unit yang bisa mencapai predikat wilayah bebas dari korupsi Pak. Jadi alhamdulillah tentu kalau kita bisa meraih predikat ini suatu prestasi yang luar biasa. Oleh karena itu kami mohon dukungannya pada rekan-rekan di Tulungagung, utamanya rekan-rekan juru pelihara. Dan apa yang diharapkan adalah kita harus mengetahui tugas kita masing-masing dan utamanya rekan-rekan juru pelihara, sehingga pada kesempatan ini kami menekankan pada rekan-rekan semua untuk mengetahui makna dari cagar budaya itu sendiri. Oleh karena itu tidak salahlah kiranya apabila kita akan mengulangi definisi-definisi ini, karena suatu ketika rekan-rekan juru pelihara ini akan ditanya secara acak oleh inspektorat kita sebagai salah satu penilaian untuk menuju wilayah bebas dari korupsi. Jadi mungkin rekan-rekan juru pelihara yang ada di Tulungagung suatu ketika akan ditanya apakah tugas Anda itu seperti apa, kemudian definisi cagar budaya itu apa, dan lain sebagainya, harus bisa menjawabnya. Ini saya khususkan untuk rekan-rekan juru pelihara yang ada di Tulungagung pada umumnya. Baik Ibu Bapak, kami lanjut Bapak. Nah, kira-kira seperti ini pertanyaannya. Apa itu pemanfaatan cagar budaya, kemudian juga mengapa dilakukan pemanfaatan, kemudian kapan
di mana, oleh siapa, bagaimana. Nah, pertanyaan ini tentu kita harus bisa menjawab dengan tepat dan benar, utamanya bagi rekan-rekan juru bicara kita. Baik, mungkin bisa dilanjut, Bapak. Ya. Nah, ini terminologinya bahwa cagar budaya itu mempunyai 5 unsur. Warisan yang bersifat kebendaan, tentu yang bersifat dengan bisa berupa benda, bisa berupa bangunan, bisa berupa struktur, bisa berupa situs ataupun kawasan. Nah, ini pengertian ini harus benar-benar kita pahami benar, mengingat ini adalah dasar dari kita untuk mendalami daripada cagar budaya itu sendiri. Kemudian arti dari pemanfaatan itu apa sih? Arti dari pemanfaatan itu sendiri. Karena pemanfaatan yang dimaksud dalam Undang-Undang Cagar Budaya 11/2010 adalah bahwa pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Nah, ini ditekankan di sini bahwa untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Jadi dengan pengertian ini tentu para pemerhati, para rakyat semua bisa memanfaatkan cagar budaya, tentu dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan harus tetap mempertahankan nilai kelestariannya. Ini yang penting masih dipertahankan dengan nilai kelestariannya. Ini klasifikasi cagar budaya. Kemudian yang dimaksud benda, ya benda artinya itu bisa dipindah-pindahkan, bisa dipegang, bisa digeser-geserkan, itu definisi dari benda cagar budaya. Kemudian tadi disampaikan di depan bahwa yang dimaksud cagar budaya tidak hanya benda saja, namun juga bisa berupa bangunan. Bangunan mungkin di Tulungagung ini kan sudah banyak juga bangunan-bangunan yang sudah masuk dalam kriteria cagar budaya, misalnya seperti stasiun itu kayaknya juga sudah masuk bangunan cagar budaya dan lain sebagainya. Ada juga beberapa bangunan yang lain sudah masuk dalam kriteria bangunan cagar budaya. Struktur. Nah, struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Jadi struktur ini tidak memiliki ruang, tidak mempunyai ruang. Itu dinamakan struktur. Misalnya ini dicontohkan semacam petirtaan ataupun kolam segaran. Di sini juga ada struktur pondasi ini masuk cagar budaya. Dalam hal ini adalah struktur, bukan dalam bentuk bangunan atau benda, ini dinamakan struktur. Nah, situs, pengertian situs ini bagi rekan-rekan tercinta saya juru pelihara di Tulungagung khususnya harus bisa membedakan antara kawasan, situs maupun struktur, bangunan dan benda. Situs cagar budaya adalah lokasi atau tempat yang berada di darat dan atau air yang mengandung benda cagar budaya. Pertanyaannya, apakah seperti apa bentuk-bentuk benda, bangunan, struktur yang ada di air itu, apakah ada kira-kira? Jadi ternyata kalau benda ini banyak Pak, Bapak Ibu, yang terdapat di air. Yang dimaksud di air itu bisa di laut maupun di sungai maupun di telaga. Jadi beberapa
waktu yang lalu, tahun ini juga masih bulan September kalau tidak salah, kita kantor BPJB Jawa Timur diminta peninjauan temuan kapal yang ada di Bojonegoro di Brantas. Nah, ternyata kapal ini peninggalan masa Perang Dunia I, II yang sudah bisa diangkat dan saat ini ditempatkan di kantor pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bojonegoro. Inilah salah satu bukti bahwa ternyata memang benda cagar budaya itu tidak hanya berada di darat, namun bisa juga berada di air, dalam hal ini di Sungai Brantas. Belum lagi benda-benda yang ada di laut, di Pantai Tuban, di Sumeneb, lautan sana juga ada temuan-temuan keramik yang pada waktu itu dari Cina yang keramiknya bisa didapatkan di Pantai Tuban. Kemudian pengertian kawasan, kalau di Trawulan ini sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional yang wilayahnya terdiri dari 2 kabupaten, Jombang dan Mojokerto, dan juga ada beberapa kecamatan yang ada di dalamnya. Kemudian juga ada banyak desa yang ada di masuk kawasan cagar budaya peringkat nasional. Kayaknya di Jawa Timur ini baru satu-satunya yang masuk kawasan cagar budaya peringkat nasional baru kawasan Trawulan. Namun demikian untuk kawasan peringkat Provinsi Jawa Timur sudah banyak, tidak hanya satu namun bisa ada banyak selain kawasan Gunung Penanggungan yang merupakan kawasan cagar budaya peringkat provinsi, juga ada kawasan Penataran, juga ada kawasan di situs Biting di Lumajang. Ini sudah masuk dalam kawasan cagar budaya peringkat provinsi. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Moderator Mas Haryadi bahwa yang dimaksud dengan pemanfaatan cagar budaya ini dalam ketentuan umum berdasarkan Undang-Undang 11 2010 tentang cagar budaya, bahwa pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya yang tentu diprioritaskan kepada kesejahteraan masyarakat, tapi memang harus tetap mempertahankan kelestariannya. Nah, ini mungkin tugas dari hak dan wewenang pemerintah sudah tidak asing lagi, tadi sudah disampaikan juga oleh pemateri terdahulu bahwa pemerintah ini yang dimaksud baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahkan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kualitas hidup dan mendapatkan dan pendapatan masyarakat. Kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan utamanya pariwisata. Mungkin ini sudah ada di Bapak Ibu semua, catatannya tidak perlu kita sampaikan banyak-banyak. Yang penting bisa kita pahami semua. Kemudian ini juga penting kami sampaikan bahwa cagar budaya pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula. Nah, ini kebanyakan memang cagar budaya sewaktu ditemukan sudah tidak berfungsi sebagaimana fungsi semula. Namun itu tentu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Pemanfaatan cagar budaya harus dilakukan dengan izin pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, sesuai dengan peringkat daripada cagar budaya itu. Ibu Bapak yang hormati, jadi memang sesuai Undang-Undang 11 2010 cagar budaya memang harus diperingkat, ada peringkatnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah peringkat nasional, dan yang kedua peringkat provinsi, dan yang ketiga adalah peringkat kabupaten ataupun kota. Nah, dalam hal
pemanfaatan dan perizinan ini sesuai dengan pemeringkatannya. Kalau memang itu peringkat kabupaten kota, silahkan saja izinnya ke pemerintah kabupaten kota. Kalau itu peringkat provinsi, juga izinnya harus ke gubernur. Dan kalau itu peringkat nasional, semua perizinannya adalah ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini untuk pusat. Nah, ini pemanfaatan jelas dengan cara perbanyakan atau penggandaan. Jadi benda cagar budaya itu bisa digandakan untuk kepentingan tertentu juga dengan izin tertentu. Izin itu bisa dari menteri, gubernur, ataupun bupati, ataupun wali kota, sesuai dengan pemeringkatan daripada cagar budaya itu. Pemanfaatan cagar budaya perbanyakan pada benda cagar budaya yang dimiliki dan atau dikuasai. Jadi setiap orang yang menguasai ataupun memiliki dikuasai oleh negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi memang setiap orang, setiap lembaga bisa memiliki ataupun menguasai cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang 11 2010. Kalau yang undang-undang dulu kan cagar budaya itu dimiliki oleh pemerintah. Namun undang-undang yang baru ini bisa setiap orang memiliki cagar budaya ataupun menguasai cagar budaya, tentu dengan syarat pendaftaran, kemudian diberi surat keterangan dari pemerintah bahwa keberadaan benda ini adalah di orang bernama A dan lain sebagainya. Itu sudah jelas keberadaan benda itu di mana ataupun dikuasai oleh siapa. Pemanfaatan koleksi berupa cagar budaya di museum, ini kebetulan Museum Tulungagung juga punya museum yang koleksinya juga sangat bervariasi dan cukup besar. Dilakukan untuk sebesarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, ataupun pariwisata. Nah, jadi pemanfaatan koleksi museum ataupun cagar budaya yang ada di museum bisa dimanfaatkan dalam hal pengembangan pendidikan, kemudian ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, atau pariwisata. Nah, kaitannya dengan ini tentu banyak yang memanfaatkan untuk kepentingan pariwisata. Memang dipersilakan saja untuk menikmati pariwisata budaya yang ada di museum. Juga untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan. Banyak adik-adik mahasiswa yang datang ke museum untuk mengambil judul ataupun karya akhir sebagai skripsinya, mengambil bahan-bahan koleksi-koleksi di Museum Trawulan misalnya. Ini juga cukup banyak dan ini jelas bisa dimanfaatkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini Ibu Bapak yang kami hormati, yang perlu kami sampaikan bahwa berbicara masalah pelestarian dan pengelolaan cagar budaya tentu terkait dengan tiga aspek. Aspek yang pertama adalah perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Dalam aspek perlindungan, hal yang dilakukan pertama adalah pendaftaran, Ibu-ibu, bahwa suatu benda yang sudah bisa dikategorikan sebagai cagar budaya itu harus ada pendaftarannya, didaftarkan dulu, kemudian ditetapkan. Nah, yang berhak menetapkan cagar budaya itu adalah kepala daerah, apakah itu bupati wali kota, kemudian apakah gubernur ataupun menteri. Tentu dalam penetapan ini sudah melalui proses kajian yang dilakukan oleh tim ahli cagar budaya. Jadi tugas tim ahli cagar budaya ini adalah
melakukan kajian dari suatu benda, apakah benda itu masuk dalam kriteria cagar budaya atau tidak, itu dikaji oleh tim cagar budaya. Kemudian tim dari cagar budaya itu merekomendasikan kepada kepala daerah bahwa benda ini, benda itu memenuhi kriteria sebagai cagar budaya dan perlu ditetapkan oleh kepala daerah. Kalau benda ini sudah ditetapkan oleh kepala daerah dan atas rekomendasi daripada tim ahli, tentu bahwa benda cagar budaya ini sudah memiliki kekuatan hukum. Jadi apabila terjadi kerusakan, pelanggaran terhadap benda yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah sebagai cagar budaya, sudah ada perlindungan ataupun payung hukumnya. Karena begini Bapak Ibu, bahwa kendala-kendala kami di BPJB Jawa Timur ketika melakukan penanganan suatu kasus, biasanya di penyidikan itu apakah benda ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya atau belum. Kalau belum, ya dianggap sebagai benda saja karena belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Mana buktinya bahwa benda ini cagar budaya? Ini satu-satunya bukti adalah melalui penetapan ataupun SK yang ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, kalau ini sudah ditetapkan, maka akan mendapat perlindungan secara hukum, ada payung hukumnya bahwa benda itu mempunyai kekuatan hukum, sudah resmi diterapkan oleh kepala daerah. Mungkin bagi rekan-rekan yang ada di Tulungagung ini belum pernah mendengar bahwa keberhasilan PPNS ataupun penyidik pegawai negeri sipil di BPJB ini pernah melakukan suatu penyidikan kasus pelanggaran terhadap cagar budaya yang ada di Trawulan. Alhamdulillah pada tahun yang lalu kami PPNS di BPJB bisa ataupun dapat melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010 menangani kasus pelanggaran yang ada di situs Gumitir Trawulan Mojokerto, dan pelakunya sudah berhasil ditahan selama 7 bulan, dan ini kami kira suatu prestasi yang lumayan bisa dilanjutkan karena selama ini pelanggaran kasus pelanggaran terhadap cagar budaya sesuai dengan undang ini yang ditangani oleh PPNS baru pertama kali di Indonesia adalah di Jawa Timur. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran terhadap cagar budaya. Kemudian saya rasa ini yang perlu kami tekankan di sini, dan di sini hanya ada beberapa contoh-contoh saja tentang kepurbakalaan di Jawa Timur, kemudian juga contoh-contoh pemanfaatan saja. Jadi mungkin nanti kita bisa sharing ataupun diskusi tentang pemanfaatan ini, dan yang lebih penting lagi kami ingin mendapatkan banyak informasi daripada rekan-rekan di Tulungagung ini, utamanya rekan-rekan dari kelompok-kelompok penggiat cagar budaya, kemudian juga mungkin LSM ataupun yang lain terkait dengan pelestarian cagar budaya ataupun keadaan apapun tentang cagar budaya yang ada di Tulungagung ini. Ini sekedar contoh-contoh saja. Ini juga yang di Pasuruan pemanfaatan. Jadi tadi disampaikan bahwa cagar budaya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Inilah salah satu contoh pemanfaatan cagar budaya yang ada di Jawa Timur. Ini adalah di
eh, ini upacara umat Buddha di Candi Sumberawan Malang. Ternyata saudara-saudara kita yang beragama Buddha juga bisa memanfaatkan jagat budaya di sumber awan di Malang. Ini satu-satunya peninggalan yang bersifat Buddha yang di Malang. Ini adalah sumber awan di dekatnya Singasari itu Pak, yang ke barat lagi itu ada Candi Sumber Awan yang masih berbentuk stupa seperti Borobudur, sehingga ini pasti bersifat Buddhis gitu. Kemudian juga di keperbelaan di Kabupaten Kediri ada Candi Tegawangi, kemudian juga ada Candi Surawono dan lain sebagainya. Ini di Kabupaten Malang juga ada Candi Jago, kemudian ada Candi Kidal dan Songgoriti, kemudian Singosari ini yang cukup bagus, keadaannya masih dari batu. Kemudian di Candi Tulungagung Ibu Bapak bahwa saat ini Candi Sanggeran ini sudah masuk tahap keempat kalau tidak salah ya, yang sudah hampir selesai dipugar, ini sudah tahap terakhir. Mudah-mudahan ke depan setelah dipugar ini ada pengembangan lebih lanjut dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Tulungagung pada umumnya. Ini adalah yang di Trawulan, ada Candi Brau, kemudian juga ada Candi Tikus, Piring Lawang, Bajang Ratu, merupakan semua, kalau di Trawulan ini semua merupakan peninggalan dari masa Majapahit. Demikian pula juga di Tulungagung juga banyak peninggalan masa Majapahit. Kalau di Pasuruan ini ada Candi Gunung Gangsir dan Candi Jawi pada masa Singosari, jadi sebelum Majapahit, lebih tua lagi. Nah, ini candi pemanfaatan upacara umat Hindu di Candi Penataran. Ini juga sering digunakan. Ini ada Gapura Bajang Ratu di Mojokerto yang dimanfaatkan untuk kegiatan kesenian. Jadi pemanfaatan cagar budaya silakan saja dimanfaatkan, tentu dengan satu syarat-syarat tertentu yang harus bisa dilalui. Ibu Bapak yang hormati bahwa pada akhir-akhir ini juga ngetren juga pemanfaatan cagar budaya, utamanya di Trawulan, sering dimanfaatkan sebagai ini Mas Haredi, sebagai pre-wedding. Ya, silakan saja untuk karena itu juga ditampilkan di undangan itu dengan backgroundnya cagar budaya, Candi Bajang Ratu maupun yang lain itu akan sangat menarik dan sekaligus untuk promosi kepada masyarakat semua bahwa ternyata di Jawa Timur ini kaya sekali akan peninggalan cagar budaya gitu. Ini juga perayaan Hari Raya Nyepi di Candi Badut Malang, ini juga sangat ramai setiap tahunnya, dimanfaatkan sebagai Hari Raya Nyepi diperingati di Candi. Nah, ini juga di Jombang di situs Sendang Made dimanfaatkan sebagai Purna Bakti wisata budaya untuk Sendang Made. Ada pergelaran wayang kulit siang maupun malam dalam rangka mewisuda para sinden, ya, sinden wisuda di Sendang Made untuk wilayah Jombang. Ini untuk kepentingan agama, misalnya ini candi di DIY, di Candi Prambanan dan Borobudur dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Nyepi umat Hindu Candi Prambanan, Waisak umat Buddha di Candi Borobudur. Kemudian ini juga tadi sudah ada ruwatan di Candi Belahan, di Pasuruan, kemudian untuk di Jogja ada Imlek di Klenteng Poncowinatan Yogyakarta. Jadi banyak bangunan-bangunan ibadah yang sudah masuk ataupun didaftarkan sebagai cagar budaya, tidak hanya kelenteng, kemudian wihara, masjid pun juga sudah banyak yang masuk menjadi bangunan cagar budaya. Seperti
seperti masjid, kalau di Jawa Tengah ini ada Masjid Demak, kalau di Jawa Timur itu juga banyak, ada di Madiun, kemudian juga ada di Magetan, itu ada masjid yang sudah masuk terdaftar dalam bangunan cagar budaya. Untuk kepentingan sosial ini misalnya, ya museum ini juga bisa dikunjungi, itu museum pribadi Bung Hatta dimanfaatkan, dikunjungi oleh pengunjung-pengunjung baik itu pelajar maupun umum, jadi dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, bisa dimanfaatkan juga untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Pendidikan ya, ini banyak sekali sudah tadi sudah saya sampaikan. Tulungagung juga punya museum yang bisa dimanfaatkan dan kami kira sudah banyak yang memanfaatkan untuk kepentingan pendidikan bagi anak-anak kita, bagi adik-adik kita, khususnya bagi para pelajar kita. Ini untuk kepentingan ilmu pengetahuan juga bisa dimanfaatkan untuk pengetahuan arkeologi, latar sejarah dan sebagainya. Kemudian juga ada misalnya teknik sipil dari segi arsiteknya maupun bangunan. Candi kok bisa seperti itu. Kemudian juga dari biologi, fisika, ekonomi juga ada. Hukum, bahkan hukum ada. Ini karena lontar-lontar itu juga masuk benda cagar budaya, dan isi daripada lontar ataupun naskah-naskah ini juga ada yang mengandung hukum maupun ekonomi dan tata negara dan lain sebagainya. Ini banyak variasi-variasi isi lontar dan naskah kuno ini yang tersimpan, dan itu sudah merupakan benda cagar budaya. Ibu Bapak, ini mungkin yang bisa disampaikan, dan sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangan kami, dan tentu kami berharap ada masukan, utamanya masukan dari Bapak Ibu semua terkait dengan pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya, utamanya di Kabupaten Tulungagung ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Widodo. Bapak Ibu sekalian, tentu banyak yang harus kita diskusikan ketika Anda menganggap bahwa cagar budaya penting bagi Anda. Apalagi di sini sudah ada ahlinya dari BPJ Jatim yang membidangi tentang pelaksana undang-undang nomor 11 tahun 2010. Diskusi hari ini kita batasi hanya pemanfaatan. Pak Edi Widodo, saya menyampaikan sesuatu barangkali nanti untuk membantu proses teman-teman untuk bertanya ya. Di Tulungagung sudah mulai marak seperti penjenengan dawuhke, sudah ada situs yang digunakan untuk pre-wedding ya. Jadi untuk pengenalan budaya modern maupun budaya lama terpadu menjadi satu di dalam situs itu. Tetapi kendala-kendala yang terjadi di masyarakat banyak memang di antara teman-teman pecinta cagar budaya yang belum memiliki pengetahuan dengan jelas tentang tata cara pemanfaatan cagar budaya. Contohnya rencana hari Sabtu ini ada komunitas yang meminta izin kepada kami ya untuk melaksanakan kegiatan memanfaatkan cagar budaya khususnya di Candi Sanggrahan. Nah, mereka lakukan tetapi dengan di luar jam malam, jam dinas itu. Mintanya jam 4 pagi sampai jam 6 pagi. Pertanyaan saya, kenapa harus pagi? Karena momen actionnya harus pagi Pak. Ketika kami konsultasikan ke BPJB Jatim, maka juga terjadi diskusi panjang ya. Tolong mereka segera kirim surat ke BPJB, tetapi nampaknya mereka juga tidak berkenan karena waktunya singkat. Tidak mungkin BPJB menanggapi langsung itu, perlu kajian kan. Akhirnya kami batasi untuk sementara tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan di Candi Sanggrahan di luar jam dinas, apalagi di sana padat dengan material dalam hal pemugaran itu. Itu pun terjadi debat di lapangan. Ya.
Kenapa saya masyarakat tidak membolehkan untuk memanfaatkan cagar budaya, kenapa dibatasi ya. Inilah pentingnya sosialisasi tentang hal yang berkaitan dengan pemanfaatan. Termasuk beberapa teman-teman Jupel, karena kami korbelnya, juga sama, kemarin juga ada teman-teman dari komunitas bahkan dari IAIN meminta agar situs Gua Pasir dijadikan digunakan kegiatan mereka untuk lapangan tembak itu misal. Saya juga berpikir keras ya, konsultasi ke Trawulan, sementara ini apakah pernah situs Gua Pasir digunakan lapangan tembak? Nah, tidak pernah ya. Kalau itu batalkan saja, memang situs tidak digunakan untuk itu. Apa hubungannya menembak dengan situsnya itu? Ini memang perlu hal-hal yang seperti ini perlu didiskusikan bersama. Untuk itu silahkan yang bagian timur ya bertanya, terutama teman-teman Jupel, manakala ada sesuatu yang barangkali memang Anda belum jelas tentang memanfaatkan cagar budaya, mumpung ada Pak Edi Widodo. Kemudian komunitas cagar budaya tentunya, penggiat cagar budaya, silahkan. Atau ibu guru, bapak guru dari sejarah, silahkan. Atau beberapa teman-teman dari aliran kebatinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau dari rohaniawan Hindu Buddha, silahkan bertanya. Saya mulai dari timur, silahkan. Satu pertanyaan padat, karena waktunya masih 20 menit. Nanti setelah ini kita lanjutkan, baru nanti akhir acara adalah istirahat, selesai penutupan. Silakan Pak, dari bagian timur dulu. Monggo. Atau menanti timur, silahkan yang baris yang kedua dari timur. Tanyakan sesuatu yang berkaitan dengan pemanfaatan. Yang barangkali Anda juga harus mengerti karena memang kalau ingin merasa untuk memanfaatkan cagar budaya. Mohon izin Pak Moderator, mungkin tidak harus pertanyaan ya, mungkin yang saya butuhkan ini adalah informasi Pak. Jadi informasi. Mungkin ada pendapat, informasi silakan, gitu. Tidak harus pertanyaan. Ya, terima kasih. Ya, silakan, enggak apa-apa. Yang belakang Pak Suyoto, inggih. Sebutkan nama dari mana? Terima kasih. Nama saya Suyoto Jupel Candi Mirigambar. Nah, ini pertanyaan Pak. Berhubung izin yang tadi disampaikan Pak Haryadi, tadi pagi itu ada perwakilan yang minta izin kegiatannya dialihkan ke Candi Mirigambar Pak. Itu aja yang diawali dari pukul 4 pagi sampai jam 6 pagi gitu. Terima kasih Pak. Jam 6? 4 pagi sampai jam 6 pagi. Terima kasih Pak. Yang lain pertanyaan atau suatu gambaran informasi, silakan Pak. Selamat ya. Ya. Terima kasih. Saya Selamat Budiono dari MLKI Tulungagung. Hanya menanyakan tata cara permohonan izin untuk pemanfaatan, misalkan untuk ritual dan sebagainya. Terima kasih. Satu lagi barangkali, ya di pojok Pak, Pak Bayu pojok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Watku Rozi dari komunitas Asta Gayatri. Sebelumnya yang saya tahu kalau memanfaatkan kan sebelumnya ada proses kajian terlebih dahulu. Nah, yang saya tahu sampai sekarang saya belum pernah mengetahui tentang kajian-kajian dari BPJB Jawa Timur untuk dipublikasikan kepada khalayak umum. Nah, dengan orang-orang masyarakat umum mengetahui hasil kajian, maka masyarakat tersebut mengetahui bagaimana situs itu sejarahnya seperti apa. Terus kemudian jika masyarakat tersebut mengetahui hasil kajian tersebut, maka masyarakat itu mengetahui bagaimana pemanfaatannya sendiri, bagaimana harus bertingkah laku di sana juga. Yang pokok pertanyaan adalah untuk hasil kajian dari BPJB Jawa Timur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Barangkali hanya 3 ini, Pak Edi Widodo, ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama dari Bapak Suyoto Jupel Mirigambar. Hari ini ada izin meminta agar Candi Mirigambar digunakan suatu kegiatan mulai jam 4 pagi sampai jam 6. Ini orangnya sama saya rasa ya, karena mereka tidak tahu bahwa seolah-olah candi itu dikelola oleh desa gitu. Kemarin sudah saya sampaikan kepada mereka, fokus ke kami atau ke BPJB Jatim atau ke Dinas Budaya Pariwisata. Tanggapan Pak Edi Widodo, monggo. Ya, nggih, terima kasih Mas Suyoto. Saudara saya diberikan gambar ya, bahwa izin pemanfaatan itu memang agak menemui banyak kendala ya, terjadian selama ini, bahwa kadang-kadang izin itu tidak jam kerja, malam bahkan, karena situasinya untuk kepentingan ritual misalnya. Tidak hanya di Tulungagung aja Pak Haryadi, di Trawulan juga banyak yang masyarakat minta izin di tengah malam. Padahal jam kerja rekan-rekan juru pelihara ini kan sudah pegawai negeri, jam kerjanya juga jam kerja dinas, jam misalnya jam 7 ataupun setengah 8 sampai jam 4 sore. Namun ini izinnya di luar jam kerja, jam dinas. Bagaimana menyikapi hal ini? Tentunya ada win-win solution lah. Jadi dari pihak BPJB juga melakukan pendekatan, kemudian juga dari pihak yang menggunakan memanfaatkan jagat budaya ini hendaknya juga tahu dirilah bahwa dalam pemanfaatan itu sebaiknya jam-jam yang tidak istilahnya tidak begitu mengganggu jam dinas daripada pegawainya itu. Namun demikian syarat-syarat daripada ini sekaligus mungkin untuk pertanyaan yang nomor selanjutnya tentang tata cara izin, bahwa setiap orang, setiap instansi yang akan memanfaatkan cagar budaya ini harus izin kepada instansi pemerintah yang berwenang. Apakah itu kepada sesuai dengan peringkatnya, atau apakah itu peringkat kabupaten, kota maupun provinsi, tentu itu sesuai dengan peringkatnya. Jadi dalam perizinan ini secara tertulis memanfaatkan cagar budaya ini disebutkan kapan pemanfaatannya, kemudian juga berapa peserta yang akan melakukan kegiatan dalam pemanfaatan cagar budaya itu. Jadi kalau hal ini sudah dilakukan prosedur ini, tentu pihak yang berwenang akan menanggapi dengan enak gitu. Jadi memang ada aturannya, bukan berarti juga bebas memanfaatkan sewaktu-waktu tanpa ada izinnya, itu juga tidak dibenarkan gitu Mas. Jadi ada semuanya itu ada aturannya, dan aturannya itu juga jelas. Kalau di Borobudur dan Prambanan itu dulu pernah ada dimanfaatkan untuk konser musik. Ya. Nah, ternyata setelah dilakukan penelitian, getaran suara yang begitu dahsyat itu akan bergetar sangat, dan itu mempengaruhi konstruksi bangunan jadi Prambanan itu. Jadi memang ini harus dilakukan suatu kajian, dan surat izin dalam pemanfaatan itu juga disebutkan untuk kepentingan apa. Apakah menggunakan alat-alat berat, apakah ada dentuman suara yang sangat dahsyat untuk sehingga bisa menggetarkan getaran daripada yang mengganggu dari bangunan, itu perlu dikaji, diteliti dalam, maka oleh karena itu dalam pemanfaatannya si pemanfaat harus menyampaikan
surat izinnya untuk apa gitu. Kalau sekedar untuk misalnya tarian tidak menggunakan alat-alat berat, kemudian juga tidak menimbulkan suara-suara yang menimbulkan gelombang getarannya sangat tinggi, saya rasa itu bisa dimaklumi. Tapi kalau memang itu dimanfaatkan untuk seperti dulu terjadi di Prambanan untuk kontes musik jazz itu, kok musik jazz, musik rock ya, malah bahkan musik rock itu sangat ternyata akan dapat mengganggu dampak daripada kelestarian daripada bangunan itu. Jadi intinya bahwa izin ini silakan saja melalui prosedur yang benar, menyurat perizinannya untuk apa, kapan waktunya, dan itu kami pikir bisa dilakukan secara pendekatan baik. Kalau mungkin secara aturan bahwa pemanfaatan yang di tengah malam bisa berdampak negatif, namun kalau kita bisa melakukan pendekatan dengan secara baik, secara kekeluargaan, secara apa istilahnya baik gitu, kita bisa layani karena kita juga sebagai pelayan masyarakat, kapanpun kita harus siap melayani masyarakat yang akan memanfaatkan cagar budaya itu. Jadi sekali lagi yang penting ada izinnya, dan izinnya itu dicantumkan untuk keperluan apa, pesertanya berapa, alat-alat yang akan dipakai seperti apa dan sebagainya, itu harus sudah jelas. Saya rasa ini. Kemudian selanjutnya adalah apa lagi Pak Arit yang nomor tiga? Nomor 2 dari Pak Selamat, hampir sama pertanyaannya. Beliau menanyakan tata cara pemanfaatan cagar budaya tadi dari Pak Selamat yang kedua tadi. Jadi sudah terjawab Pak Selamat ya. Kemudian yang ketiga dari Asta Gayatri. Yang kajian ya. Kajian publikasi. Jadi gini, sebenarnya BPCB Jawa Timur itu setiap tahun itu ada program pameran ataupun dan penyuluhan. Nah, jadi dalam pameran dan penyuluhan ini diinformasikan bahwa kegiatan-kegiatan dari Jawa Timur ini apa saja selama 1 tahun berjalan gitu misalnya. Misalnya pernah melakukan penelitian seperti apa, kita sudah ada perpustakaan di kantor. Jadi semua penelitian ataupun kajian itu ada di perpustakaan kantor kami. Silakan Ibu Bapak yang akan memanfaatkan apa itu koleksi-koleksi perpustakaan, baik itu koleksi yang sifatnya hasil laporan, kemudian juga hasil kajian, kemudian juga utamanya banyak kami punya beberapa ataupun banyak buku tentang kepurbakalaan dari zaman Belanda sampai zaman sekarang. Bahkan setiap tahunnya kami juga memprogramkan pengadaan koleksi perpustakaan yang tentu kaitannya